ini diem-diem aja. Saya mau nyambat sedikit. Minggu-minggu gini masih suruh kerja sama Lek Bagong. Duitnya sebenarnya buat apa tuh Lek? Aduh. Iya ini mic-nya error Lek. Ya Allah, sabar. Harus tersenyum ya. Senangnya hari ini rokok ada, kopi masih aman, gula ya Allah Lek, ini gulanya habis ya. Pahit lagi. Ya Allah, ya udahlah, manut aja. Ya udah, nggak apa-apa. Daripada saya ngeluh sendirian ya, mending saya berbagi cerita dengan kalian semua. Jadi ya tolong, ini saya ditemenin kalau premiere kan ada tuh live chatnya kan. Terus ya komen aja lah, komen random biar rame aja kelihatannya. Oke, jadi cerita yang akan saya bawakan kali ini cukup rumit sih kayaknya ya. Pernah dengar istilah jadilah lebih baik dibanding orang tuamu? Nah, rumitnya gini. Gimana kalau bapak dan ibumu ini seorang juara dunia dan juga legenda motocross nomor 1? Ayo coba, gimana ngalahinnya? Pusing? Pusing. Udah tenang, gak usah pusing-pusing. Mending dengerin aja ceritanya. Jadi, begini ceritanya. Sebelum saya perkenalkan orang tuanya, mari saya perkenalkan dulu dengan anak-anaknya. Si mekanik cantik dan ciamik ini bernama Sally Carella. Dia adalah mekanik yang tugasnya nyeting motor. Ya mau nyeting apa lagi? Ya tapi motor untuk adiknya, Michael Carella. Tapi saat Sally sibuk nyervis, adiknya malah sibuk nonton M6. Sally pun ngomel dan minta adiknya untuk fokus. Karena hanya inilah satu-satunya jalan untuk Michael mendapat gelar juara persis seperti orang tuanya. Le seul mec chaud c'est Kevin. Il est la full Yamaha, son équipe ils ont des casques, des tablettes. Nah, inilah ayah dari Sally dan Michael, Daniel Carella, ikon olahraga balap motocross di seluruh dunia, sekaligus pemilik trek yang akan digunakan hari ini. Juara berturut-turut menjadi hal yang biasa bagi Pak Daniel. Tepuk tangan riuh dari seluruh penonton menyambut pidato Pak Daniel siang itu. Sambutan dari Pak Daniel sekaligus menjadi pembuka untuk jalannya perlombaan hari ini. Michael terus memimpin jalannya balapan. Tapi sayangnya lama-kelamaan kecepatan Michael jadi melambat. Jaraknya dengan Kevin semakin melambat. Mas-mas yang tadi Michael remehkan berhasil membuktikan kalau dirinya memang jauh lebih jago dibanding Michael. Dengan hasil ini, kesempatan Michael untuk menjadi juara dunia sama seperti ayahnya tertutup rapat. Ia harus menerima hasilnya, hanya menjadi juara 2 dan mengecewakan ayahnya. Pak Daniel marah dengan hasil ini. Ia sudah diuntungkan dengan main truk di milik ayahnya sendiri. Tapi sifat Michael yang selalu meremehkan lawannya membuat ia harus menerima kekalahannya. Ayahnya lalu meminta Michael dan Sally untuk makan malam bersama. Karena ada sesuatu yang penting yang ingin ayahnya ceritakan pada mereka berdua. Sementara itu, di kota mereka tinggal sedang ramai oleh 3 perampok jenius yang menggunakan motor Yamaha T-Max. Gerombolan mereka ini sudah merampok berbagai arloji mahal dan menjadi sebuah keresahan untuk warga kotanya. Salah satu polisi yang bertugas untuk menangkap mereka adalah Pak Rocky. Sayangnya malam itu Pak Rocky lagi-lagi gagal menangkap mereka bertiga. Berkat kegagalannya itu, Pak Rocky lalu meminta pada atasannya untuk menambah lebih banyak pasukan untuk meringkus mereka bertiga. Tapi Bodel menolaknya. Bodel tak yakin dengan apa yang Rocky bilang. Ia merasa kalau Rocky sudah salah target dan membiarkan pelaku utamanya kabur. Jadi dia tidak akan memberikan pasukan tambahan apapun untuk tugas ini. Ya tapi ya namanya juga manusia, tempat salah dan lupa. Ini manusia bukan nabi boy. Aduh, kok aku ikutan ditampar toh pak? Satu dari 3 perampok jenius itu mulai maruf dan ingin beraksi sendiri. Namanya Yanto. Ia lagi-lagi berniat untuk merampok arloji mewah milik orang random di tengah kemacetan.
Tapi sayangnya misi itu gagal total dan membuat Yanto dalam kondisi bahaya. Dan ternyata Yanto adalah teman dari Mikkel. Karena kejadian tadi, tangan Yanto harus cedera. Ia lalu menawari Mikkel sebuah pekerjaan. Ia sebenarnya kerjanya ngerampok, tapi Yanto tidak secara gamblang menceritakannya. Dan hanya bilang kalau Mikkel akan dibayar 50 juta rupiah dalam sekali tugas. Negosiasi Yanto dan Mikkel sayangnya harus terganggu oleh Sally yang memanggilnya. Karena ayahnya sudah menunggu di dalam. Muka Pak Daniel nampak muram. Dan tujuannya mengumpulkan dua anaknya di sini untuk memberitahu mereka sesuatu. Namun karena ayahnya takut terbawa emosi, bibinya yang bernama Helena yang akan menjelaskan. Ayahnya kecewa berat karena Mikkel tadi tidak memenangkan balapan dan membuat keuangan ayahnya kacau. Semua sponsor memilih mundur dan tak lagi menyuntikkan dana untuk Mikkel dan ayahnya. Daniel juga punya hutang sebesar 2,5 miliar rupiah lebih. Kini ayahnya mulai memikirkan untuk menjual trek balap miliknya. Dan ditambah lagi dengan motor kesayangan mendiang ibunya. Iya, istri Pak Daniel sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Sejak saat itu, motor mendiang ibunya hanya dicek-cek saja dan tak pernah dipakai keluar. Sally tentu tak terima dengan solusi yang ayahnya beri. Karena itu sama saja dengan mengubur ibunya 2 kali. Tapi ayahnya tak memiliki banyak pilihan. Karena motor ibunya kira-kira akan laku 1,6 miliar. Jadi akan lebih enteng bagi ayahnya untuk melunasi sisanya. Mikkel lalu bilang, ia baru saja ditawari Yanto sebuah pekerjaan dengan gaji 50 juta sekali tugas. Tapi ayahnya justru marah mendengar itu. Ia mencap Mikkel ini bodoh. Ia tidak bisa mewarisi kemampuan dirinya dan kakaknya. Ayahnya malu melihat Mikkel kalah dan tak bisa menyamai prestasi ayahnya dan kakaknya dulu. Kalimat itu membuat Mikkel naik pitam. Aku tahu ayah dulu juara berturut-turut. Begitu juga dengan kakak. Tapi kakak sekarang apa? Pecundang yang berlindung di balik kata trauma. Sekali kecelakaan tak membuatku menyerah. Tapi kakak baru sekali jatuh, ia tak bisa lagi bangkit. Ah mais réponds à ma question, c'est simple. Qui est meilleur pilote, Swilly ou moi? Swilly! Voilà. La franchise légendaire du grand Daniel Carrera. Oh là, doucement. Hein. Regarde où il nous a conduit ton respect. Tu vas me parler autrement, j'aime pas ça. Regarde où il nous a conduit ton respect. Dan iya, Sally dulu memang seorang juara dunia. Tapi karena satu kecelakaan, ia memilih untuk mundur dan tak pernah mau lagi mengendarai sepeda motor setelahnya. Sally di sana mencoba membela adiknya. Adiknya hanya berniat untuk membantu ayahnya. Tapi sayangnya, ayahnya justru mempermalukannya. Keesokan harinya, Sally akhirnya menemani Mikkel untuk menemui Yanto. Di sana Yanto mengenalkan 2 anggota geng lainnya. Ada Tio, perampok sekaligus mekanik Timex Ember. Dan Santo, dalang dari segala perampokan yang akan mereka kerjakan. Santo dan Tio nampak tak senang karena Sally ikut datang sana. Apalagi saat Sally sibuk mengomentari dan menghujat motor modifan dari Tio. Menurut Sally, motor rakitan Tio ini adalah motor sampah, yang jauh dari kata pantas bila dipakai untuk sebuah perampokan. Sally yang dianggap sok tahu ini lalu meminta adiknya untuk mengujinya dan membuktikan semua yang ia katakan dari tadi. Selagi Mikkel dan Sally bersiap untuk mencoba motornya, Tio lalu menginterogasi Yanto dan kenapa alasannya membawa Mikkel kemari. Tio curiga kalau Yanto melakukan hal-hal bodoh hingga tangannya cedera dan tak bisa ikut rencana perampokan mereka berikutnya. Tapi ya jelas Yanto tidak mau jujur dan memilih untuk berbohong di hadapan Tio. Ça manque de patates. Laisse pas retomber le régime moteur. C'est pas mon frère le problème, c'est le scout qui avance pas. Y a un pont dans ton camion? Mets la bécane, je te Je montre. touche pas à la machine. Segala rencana mereka sayangnya berjalan kacau saat Rocky tiba-tiba mendatangi Santo dan mencari Tio di tempatnya. Tio yang panik pun lalu segera kabur bawa motor milik Mikkel dan Rocky segera memburunya. Sementara Sally dan Mikkel langsung lari karena motornya dibawa oleh Tio.
Melihat motornya diangkut oleh polisi, tentu saja Sally panik dan tidak tahu bagaimana nanti menjelaskan pada ayahnya. Karena kejadian itu, Santo lalu mengundang Sally ke toko miliknya untuk membayar denda dan kerugian karena ulah Yanto. Sembari memberikan uang ganti rugi, Santo bertanya pada Sally, kenapa dia tidak bermotor? Padahal adiknya selalu menuruti apapun ucapannya. Sally lalu bilang, itu semua karena kecelakaan dan dia tidak mau lagi mengendarai motor. Santo yang melihat bakat terpendam dari Sally pun lalu menawari sebuah pekerjaan untuknya, yaitu menjadi mekanik dengan bayaran yang fantastis. Tapi karena Santo tak bisa menjamin kalau pekerjaan ini bebas dari kejaran polisi, Sally pun langsung menolaknya mentah-mentah. Sementara itu, Rocky memberi sebuah bukti, yaitu sarung tangan milik Yanto yang tertinggal di TKP siang itu. Tapi sayangnya Rocky sama sekali tak bisa menginterogasi Yanto, karena Yanto tak ingin menjawab sepatah kata pun kecuali ditemani oleh seorang pengacara. Saat Sally dan Michael kembali ke rumah, tiba-tiba ayahnya sudah duduk merenung di depan motor Kawasaki KX250 kesayangan mendiang istrinya. Daniel bingung kenapa dulu istrinya sangat menyukai motor ini, padahal motor ini memiliki banyak sekali kekurangan. Sally lalu menjawabnya, mungkin ibu menyukai kekurangannya dan itu bisa jadi alasan yang sama kenapa ibu mencintai ayah. Dan sang ayah hanya terdiam mendengar itu, lalu segera pergi tanpa sepatah kata pun terucap. Setelah melihat kebimbangan ayahnya tadi, Sally akhirnya mengambil sebuah keputusan. Ia menerima pekerjaan yang Rocky tawarkan tadi. Walau dengan resiko tinggi, tapi ia butuh uang untuk membantu ayahnya melunasi hutang-hutangnya. Transfer. Mets ta veste. Yanto berniat akan digelandang ke penjara oleh Rocky. Tapi semua itu gagal karena tiba-tiba ada tahanan baru yang menggila dan membuat semua polisi tak fokus dengan Yanto. Kesempatan itu segera dimanfaatkan oleh Yanto untuk kabur dari sana. Para polisi tak ada satupun yang mengejarnya, karena ini adalah bagian dari rencana yang telah Rocky siapkan. Para polisi telah memasang alat pelacak di tubuh Yanto, dan Rocky hanya tinggal mengawasinya kemana ia akan pergi. Sally lalu datang kembali ke toko milik Santo. Santo langsung membawa Sally ke ruangan rahasia, yang selama ini hanya diketahui oleh orang-orang kepercayaan Santo saja. Dan di dalam ruang itulah 3 motor andalan Santo dan anak buahnya saat merampok disimpan. Santo mengenalkan motor itu satu persatu, beserta apa saja kegunaan dan keunggulannya. Sally masih menganggap 3 motor ini sebagai motor sampah dan motor rongsokan. Tapi Sally tetap menyanggupi tugas untuk merombak 3 motor ini dalam 2 malam. Namun ia meminta bayaran 1,6 miliar untuk tugas ini. Karena ia butuh uang dengan jumlah yang sama dengan harga motor mendiang ibunya. Walau jumlah itu sangat besar bagi Santo, tapi akhirnya ia menerima tawaran itu dan meminta Sally untuk segera memulai pekerjaannya. Dan keesokan harinya, ketakutan yang Sally rasakan ternyata menjadi kenyataan. Motor yang disita polisi dicatat atas nama ayahnya, dan Rocky benar-benar datang ke rumah ayahnya dan menginterogasinya. Sayangnya, Rocky tak dapat menemukan bukti yang menunjukkan keterkaitan Yanto dengan Michael, Sally maupun Daniel. Jadi dia akan segera mengembalikan motor Daniel setelah semua pemeriksaan selesai. Ayahnya marah karena kelakuan 2 anaknya yang harus membuat polisi datang ke rumahnya. Sally lalu membawa uang bayaran dari Santo untuk ayahnya. Lagi-lagi ayahnya tak berterima kasih pada segala usaha anaknya untuk membantu. Ia justru bilang, kalau urusan ini biar dia saja mengurusnya. Michael dan Sally dilarang untuk ikut campur dalam masalah ini. Sally memulai proyek merakit motor rongsokan yang Santo perintahkan. Ternyata Santo memiliki sebuah rencana besar. Ia akan merampok berlian yang bernilai 63 miliar rupiah. Berlian itu akan dipamerkan di pameran seni kota Paris minggu depan. Santo bahkan sudah merencanakan ini dengan Maeva dan meminta Maeva untuk menempel alat pelacak ini di mobil orang yang membawa berliannya. Setelah
Setelah selesai menyeting motor, Theo dan Sally santai sejenak sembari minum 3 cap dewa. Theo lalu bertanya pada Sally, sebenarnya trauma macam apa yang Sally alami hingga ia tidak mau mengendarai motor lagi. Sally terdiam cukup lama mendengar pertanyaan itu. Dan akhirnya ia menjawab, ibuku dulu meninggal karena kanker. Aku sangat marah mendengarnya. Lalu aku mengambil motor ibuku. Aku mengendarainya dengan penuh emosi. Tangisku tak dapat kutahan lagi saat itu. Lalu aku kecelakaan dan harus 1 bulan dirawat di rumah sakit. Dan juga setahun menjalani terapi. Dan saat mencoba mengendarai motor lagi, seluruh diriku sudah dipenuhi oleh ketakutan. Jadi ya, aku memilih untuk berhenti. Theo lalu memberi semangat pada Sally. Dan dia bilang kalau semua trauma itu bisa dilawan jika Sally berusaha lebih keras untuk menghadapinya. Sayangnya, Sally nampak tak tertarik dengan itu dan memilih terus diam. Siang itu, Michael tiba-tiba mendapat pesan dari Yanto. Ia kembali menawari pekerjaan dengan gaji 335 juta rupiah. Michael yang masih berniat untuk membantu ayahnya pun menerima tawaran itu. Dan segera datang ke tempat yang telah Yanto berikan. Ternyata tempat itu adalah pintu belakang dari toko milik Santo. Santo tentu kaget kenapa tiba-tiba Michael bisa datang ke sini. Tapi ia malah lebih kaget saat Michael bilang kalau Yanto lah yang menyuruhnya ke sini. Santo lalu segera minta mereka berdua untuk masuk ke dalam. Santo langsung marah-marah atas kelakuan Yanto yang justru kabur ke sini. Karena ini sama saja memasukkan mereka semua ke dalam penjara. Apalagi Yanto tiba-tiba menawari pekerjaan pada Michael. Yang jelas-jelas itu bukan urusannya. Sally mendengar ribut-ribut itu dari luar. Ia juga kaget kenapa ada suara Michael di sana. Dan Sally makin kaget saat ia mendengar suara tembakan dari dalam. Sally tentu langsung masuk. Dan ia tak mengira kalau Santo sampai bertindak senekat ini. Santo lalu memberikan pistolnya pada Michael. Ia meminta Michael untuk menodongkan pistol padanya. Michael langsung muntah pada saat itu juga. Ia mual melihat apa yang barusan terjadi. Ternyata semuanya hanyalah rencana yang sudah Santo buat untuk menjebak Sally. Jika Sally tidak mau menjadi pengendara ketiga untuk misi perampokannya nanti. Maka Santo akan menjadikan pistol ini sebagai bukti kalau adiknya lah yang melakukan penembakan. Karena sudah jelas sidik jari siapa yang ada di sana. Sementara Santo sudah bersiap dengan menggunakan sarung tangan. Sayangnya saat Rocky datang, yang tersisa hanya tubuh Yanto. Tapi beruntungnya Rocky sangat jeli. Dia melihat secari kertas yang ada di saku Yanto. Isi kertas itu adalah sebuah peta. Peta yang Rocky duga akan menjadi target perampokan berikutnya yang sudah direncanakan oleh Santo dan kawan-kawan. Sally yang baru sampai di rumah coba menenangkan adiknya yang masih trauma karena tembakan tadi. Setelah semuanya aman terkendali, Sally lalu keluar untuk menemui Theo. Ia melampiaskan semua amarahnya pada Theo. Ia marah karena dia dan adiknya harus dijebak seperti ini. Sally seakan tak diberikan pilihan dan harus terus mengikuti apa yang Santo mau. Theo coba meyakinkan Sally kalau ia tak terlibat dengan rencana ini. Bahkan Theo juga tidak menyangka kalau Santo akan bertindak senekat itu. Sally yang malam itu gelisah dan tak bisa tidur, lalu memilih untuk mengambil kembali motor milik ibunya. Ia memikirkan kalimat dari Theo malam itu. Kalau semua trauma pasti bisa dilawan. Sally dikagetkan saat ayahnya tiba-tiba datang dan melihatnya latihan lagi. Sally menangis dan tak berani menatap mata ayahnya. Ayahnya lalu bilang, ia tadi mengira istrinya kembali hidup. Karena cara Sally mengendari motor ibunya sangat mirip dengan mendiang ibunya. Ayahnya juga bilang,
kalau ia sudah mengambil keputusan untuk tidak menjual motor kesayangan ibunya. Selain karena itu satu-satunya kenangan yang akan terus hidup di hati ayahnya, tapi juga karena ia tak ingin membuat anak-anaknya kecewa melihat motor kesayangan ibunya tak lagi ada di garasi mereka. Malam harinya, Santo segera menyusun rencana untuk jalannya perampokan esok hari. Sementara Rocky masih terus mencari cara untuk meringkus para perampok yang meresahkan warga kota Paris. Tapi sayangnya, penembakan Yanto justru membuat kredibilitas Rocky diragukan oleh Ibu Adele. Rencana Rocky untuk membiarkan Yanto kabur adalah keputusan yang buruk dan membuat Bu Adele meminta Rocky untuk tidak ikut campur lagi dalam misi ini dan memintanya untuk meninggalkan lencana dan senjatanya di sini sekarang juga. Namun Rocky masih ngeyel. Dia kembali membuka kertas berisi peta yang kemarin ada di saku Yanto. Ia menelusuri itu sendiri, hingga akhirnya ketemulah satu titik yang menurutnya sama persis dengan yang ada di kertas itu. Rocky pun segera menuju ke sana dengan rekan-rekannya yang masih percaya pada instingnya. Hari perampokan pun tiba. Orang yang akan menjadi target dari rencana perampokan juga telah datang. Maeva mulai menjalankan tugasnya. Selain menyambut kedatangan Pak Mazzetti, Maeva juga menjalankan tugas untuk memasak alat pelacak dari Santo di mobil milik Pak Mazzetti. Dan setelah alat itu diaktifkan, sisanya adalah tugas Santo, Tio, dan Sally untuk memulai aksinya. Sally bertugas untuk mengagetkan sopir Pak Mazzetti dan membuat mobilnya berhenti mendadak. Lalu barulah tugas Santo dan Tio untuk menabrak mobil Pak Mazzetti beserta pengawalnya. Mereka berdua lalu segera mengambil berlian milik Pak Mazzetti untuk dibawa kabur. Tapi rencana mereka tentu tidak berjalan semulus itu. Karena ketiganya berpencar, Rocky memilih untuk memburu Santo yang sedang membawa berliannya. Tapi karena Santo telah menyiapkan rencana ini dengan matang, jadi mereka telah bersiap dengan segala kemungkinan yang ada. Setelah Santo yang bertugas untuk mengecoh para polisi, kali ini gantian bagi Tio untuk bertugas. Namun karena Rocky tak menyerah untuk terus mengejar Tio, sekarang tugas membawa berlian pun dibebankan kepada Sally. Tawaran Sally untuk bonceng Tio pun ditolak dan meminta Sally segera kabur membawa berlian hasil curian mereka. Sally terus ditempel oleh Rocky dan mobil polisi yang lain. Walau sudah 2 tahun tidak mengendarai motor, tapi bakatnya sebagai seorang juara dunia masih ada. Ia terus mengeber motornya secepat mungkin untuk menghindar dari kerjaan Rocky. Namun Rocky ternyata tak kalah hebat. Ia berhasil terus-terusan menempel Sally dan membuat Sally harus meminta bantuan dari Santo untuk menyelamatkannya. Saat Santo mencoba bangkit, Rocky sudah bersiap dan segera mengajarnya. Baku hantam di antara keduanya tak dapat lagi dihindarkan. Tapi kemampuan Rocky dalam urusan adu otot jauh lebih unggul dibanding Santo dan membuat Santo tangannya harus terbogol bersama dengan Rocky. Ya walaupun Santo berhasil membuat Rocky pingsan, tapi tangannya tetap saja tak bisa lepas dari borgol itu. Sally lalu datang menghampiri Santo. Sayangnya kedatangannya bukan untuk menyelamatkan Santo. Ia datang dan menanyakan di mana pistol yang akan Santo jadikan barang bukti untuk menuduh adiknya. Santo menjawabnya dengan terkekeh. Ia tak pernah berniat melakukan itu. Semuanya ia lakukan demi bisa menjebak Sally mau menjadi bagian dari perampokannya. Tas yang Sally berikan kepada Santo juga hanyalah tas kosong. Karena Tio telah menipu mereka berdua dan membawa kabur berlian itu untuk dinikmati sendiri. Tak hanya sampai di situ, Sally juga akan meninggalkan Santo dalam kondisi terborgol sebagai bentuk balas dendamnya atas apa yang sudah Santo lakukan. Ok.
Setelah segala kejadian yang menimpa Sally dan Michael, mungkin ada satu berkah yang Sally terima. Sally kini tak lagi trauma. Dan ia kembali ke trek untuk balapan lagi melawan adiknya. Merebut kembali titel juara dunia yang sebelumnya menjadi miliknya. Tapi tiba-tiba Sally melihat kembali Theo yang berada di pinggir trek. Theo hanya tersenyum kepada Sally, lalu memilih untuk pergi. Sayangnya, Sally tak memiliki banyak waktu untuk memikirkannya. Karena kali ini tujuannya hanya satu, yaitu hidup bahagia bersama keluarganya. Ya, syukur-syukur bisa merebut kembali juara dunia. Sayang sekali, malah gak jadi dapat berliannya. Tapi ya mungkin itu solusi terbaik yang Tuhan berikan kepada keluarga Sally deh kayaknya. Bayangin gini, kalau mereka tetap dapat berliannya, mungkin hidup mereka gak bakal setenang sekarang. Karena masih harus dikejar-kejar oleh polisi. Dan mungkin juga Sally dan Michael tidak akan pernah ada dalam satu trek yang sama. Lagian kan semahal-mahalnya berlian, tetap akan lebih mahal kehangatan keluarga kan. Tapi kalau sama berliannya ya boleh sih. Sama kan, sama-sama berlian. Bedanya ya yang satu gak keras aja. Tuhan kan selalu memberikan porsi yang tepat untuk segala segala umatnya, untuk setiap umatnya di situ. Selalu. Kalau kamu siap kamu dikasih, kalau kamu gak siap kamu gak bakal dikasih. Pasti begitu. Dan iya gak ada namanya rezeki kurang. Rezeki itu pasti berlimpah ruah. Ya tinggal bagaimana sudut pandang kita ngelihatnya. Ya mungkin kalau kita gak punya uang, tapi kita masih punya badan yang sehat. Kalau kita punya banyak uang, terus kita punya waktu banyak juga. Jadi ya banyak lah, maksudnya melihat rezeki itu kadang gak bisa dari satu sudut pandang aja. Ya saya sih bukan sok-sokan sih ya. Cuma karena pernah merasakan di posisi di bawah, maksudnya posisi yang sangat begitulah pokoknya. Benar-benar sedang down. Mungkin kalau waktu itu saya fokus dengan masalahnya, fokus dengan segala kekurangan, saya nggak bakal berani membuat sebatin ini. Serius. Jadi yang saya fokusin adalah waktu itu apa yang saya punya sekarang, apa yang bisa saya lakukan, dan akhirnya ya udah. Ketika saya baru bersiap-siap untuk memulai lagi, tiba-tiba ada sebuah telepon masuk ke HP saya yang menjadi telepon sekali seumur hidup buat saya, yang akhirnya muncullah sebatin dan bisa sampai hari ini. Karena mungkin gini sih ya, saya nggak expert soal ngomongin soal rezeki, cuma yang saya tahu seperti ini. Jika Tuhan tidak memberi yang kamu inginkan, mungkin Tuhan sedang menyiapkan apa yang kamu butuhkan. Nah, itu. Maka kita bilang, rezeki sudah ada porsinya. Dan itu tergantung kesiapan kalian. Kalau bukan hari ini, mungkin nanti. Ya, sebelum menutup saya ingin membacakan beberapa komen pilihan dari kalau masuk angin. Ya, ini komen pilihan dari Widodo kebetulan. Jadi nanti kalau yang milih komen itu nanti ada saya, ada Widodo, ada Daud, ada juga Sugeng di situ. Jadi kamu memilih komen yang menurut pribadi masing-masing itu kayaknya menarik untuk dibahas di situ. Yang pada ujung-ujungnya saya juga yang suruh membacakan. Aduh. Yang pertama ini ada dari malah ngomongin Cadel ya. Ini yang pertama ada dari Rohmat Triyanto 7041. Oh ini dari Super Thanks ya. Oh ya ini terima kasih Mas Rohmat Triyanto. Justru harusnya saya mengucapkan terima kasih karena saya nggak melihat nominalnya. Justru apa yang sudah Mas Rohmat atau Mas Yanto atau Mas Tri ini berikan ini sudah sangat besar sekali di situ. 20.000 itu bisa untuk makan bertiga di angkringannya Lek Bagong. Iya. Yang 2 dimakan sama Daud, saya sama Widodo sebungkus bagi 2. Aduh, makanmu banyak banget sih. Ini dari video Arsitektur 101, Arsitektur Love. Oh, masih hangat. Terus yang kedua ada dari Leontel 23. Leontel, namamu saru tuh. Dia nulis nganggur hampir 1 tahun, ngelamar gak dapet,
pengen ngerampok bank aja. Mas Leon, kan bukan solusi itu namanya, menambah masalah dalam hidup. Di situ. Ini Mas Leon, saya ini bukan pengen menawarkan loker ya. Saya juga belum ada loker ini sebatin ini. Cuma intinya Mas, tolong jangan berpikir sejauh itu Mas. Merampok bank aja nggak gampang di situ. Perlu keahlian. Ketika menganggur aja ngeluh, nanti gimana pas ngerampok? Kayaknya omongan yang salah ya. Ya itu tadi dari Mas Leontel, dari video yang pilot, pokoknya pilot cowok cuma cewek. Pilot cowok cuma cewek. Ya apapun lah. Oke, terus yang ketiga ada dari Aditya. Ada dari Aditya Wiranata 3233. Ini kayaknya sering live chat juga di orang ini deh di Premiere. Dia nulis, laki-laki tidak bercerita, laki-laki itu kerja, tipes kerja. Kalau udah mentok, ya minggat ke Kamboja. Yo matam. Solusi kok sedikit-dikit Kamboja, dikit-dikit Kamboja. Geng kata apa? Ya, dan itu tadi semua komen yang sudah dipilih oleh Widodo. Kenapa tidak banyak? Karena kalau banyak capek nanti Sugeng ngeditnya. Kalau ya itu saya sudah bilang, jadi lingkaran setannya kalau Sugeng capek ngedit, nanti yang ngedit adalah Daud. Ketika nanti Daud yang ngedit, iya, Daud akan memasukkan adegan-adegan yang tidak perlu di dalam video di situ. Aduh, ini Daud, Widodo, Sugeng ini 3 manusia unik di situ loh. Ya pokoknya begitulah. Jadi ya untuk saat ini belum bisa banyak. Nanti kalau kedepannya mungkin ada segmen sendiri untuk komen, ya mungkin ada kali, mungkin ada. Ataupun nanti ada konten lain mungkin yang membacakan komen sambil apa, itu mungkin juga ada. Atau ya ngobrol-ngobrol lewat live chat sambil saya jawab langsung, mungkin juga ada. Cuma ya sabar, itu dia. Karena mempersiapkan hal itu butuh banyak waktu, butuh banyak persiapan. Karena ya kalau saya ngasih yang sama, ya kan nggak ada. Maksudnya hiburan apa lagi dong? Hiburannya kurang dong di situ. Jadi udah gitu aja. Saya dan seluruh tim Pusra Ame Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian semua. Buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang sudah memberikan komentar, terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like, terima kasih buat kalian yang sudah mensubscribe, dan juga terima kasih buat kalian semua yang sudah memencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk bisa sampai ke hari ini. Karena tanpa kalian, sebatin ya nggak bakal jadi. Karena kalau kalian nggak memberikan kontribusi apapun di channel ini, sebatinnya cuma bakal jadi channel alur film yang gitu-gitu aja, yang ya isinya mas-mas nyeritain film yang bla 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 bla, rampung di situ ya. Biarpun saya pun juga sama ya, bedanya kadang saya capek dengan tulisannya, jadi saya bercanda sendiri ataupun saya menggunakan kata-kata yang baru yang sering membuat ya ini Daud dan Widodo serta Sugeng ini ribut. Mas kenapa digantikan jadi ribet? Ya namanya juga orang bosen kan, wajar ya. Gitu, jadi pokoknya intinya tanpa kalian Sebatin gak bisa sampai sekarang. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua. Karena apapun itu adalah bentuk dukungan untuk Sebatin. Bukan soal nominal, bukan soal apa yang sudah kalian lakukan, tapi minimal menonton aja itu udah senang. Dan Sebatin bisa membuat moodmu baik hari itu, setelah aktivitas harian kami udah senang. Jadi terima kasih. Dan sebagai penutup saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Ya tahu, selesaikan dengan kepala dingin. Gak usah buru-buru, gak ada yang ngajak kamu nyusu-nyusu. Duduk, tarik nafas, buang. Tuh, pilek lagi. Tenggak kopinya ambil korengnya dan Sebatin aja dulu.